semua agama. Jadi termasuk fisika kuantum itu apa-apa tuh tergantung pikiran kita. Nah, Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, aku itu sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi kalau kita menyangka baik, ya itu akan membawa hal yang baik. Tapi kalau ini juga bisa membawa yang buruk. Bahkan juga Allah juga berfirman, barang siapa yang bersyukur, aku akan menambahkan nikmat. Tapi bila mana nggak bersyukur, azabku akan terasa pedih. Nah, jadi emang bersyukur itu penting. Nah, termasuk berdoa juga penting karena ternyata dalam fisika kuantum itu namanya partikel terkecil dari alam ini, atom tuh kalau dibelah-belah itu nantinya realita itu tergantung sudut pandang pikiran kita. Dia bisa jadi partikel, bisa jadi materi, termasuk pikiran kita. Kalau pikiran kita jadi partikel, gelombang tetap gelombang. Nah, artinya kita harus punya kejelasan dengan niatan kita, dengan tujuan kita. Makanya memang harus perlu doa. Doa itu sebenarnya untuk memancangkan fokus kita, memancangkan cita-cita kita. Kayak BTS-nya kita punya provider gitu. Memancarnya gitu. Kita tuh receiver. Receiver itu harus bisa menerima BTS itu kan artinya dia menerima jaringan dari beberapa jaringan. Nah, jaringan itu kan akan memancarkan satu sama lain, itu akan satu frekuensi karena manusia itu kan diciptakan dari energi. Energi itu akan memancar dan akan menyerap lagi yang satu frekuensi. Itu kalau yang nggak berfrekuensi akan terpantul gelombangnya itu. Jadi Tuhan itu nyuruh kita itu berdoa itu untuk menyatukan energi kita, memfokuskan dengan tujuan kita. Kalau kita nggak punya tujuan, nantinya nggak kemana-mana. Nggak fokus. Gitu. Artinya bersyukur itu penting, qanaah itu penting, tapi juga Allah mengajarkan kita juga punya himmah cita-cita, juga mengajarkan kita buat berdoa. Karena di himmah itu ada giroh. Mengajarkan kita juga punya harus ikhtiar juga. Nah, harus imbang. Karena kalau misalkan kita cuman ngalir saja, nantinya ya pasif. Jadi Islam, follower, bukan inovator, inspirator gitu kan. Cuman kalau ibu ya kayak kita ini kan ibu hanya ingin mendoakan anak-anak kan, istilahnya pasti itu. Jadi kalau untuk diri kita sendiri kayaknya sudah lah gitu loh. Yang penting untuk anak-anak gitu. Istilahnya kan setiap hidup itu kan pilihan, setiap pilihan ada resiko dan tanggung jawab. Artinya apapun yang kita pilih itu sesuai dengan referensi pengalaman, ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi orang kalau misalkan membeli sesuatu itu kapasitas referensi ilmu dan pengalamannya itu sesuai dengan itulah gitu pilihannya. Dan setiap pilihan itu kan perlu ada kesadaran. Di situ kan ada tanggung jawab. Tapi kalau nggak ada kesadaran, nggak ada tanggung jawab, ya itulah kita akan kehilangan arah. Dan pengadilan itu intinya kan di hati, jiwa. Jiwa itu kalau kata Imam Ghazali itu kerajaan tubuh kita. Jadi kalau hatinya bagus, rajanya bagus, kepemimpinan tubuh kita pun akan terkendali gitu kan. Nah, kenapa di dalam Islam itu selalu ada namanya kata-kata pemimpin seperti ayatnya itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk wanita dan juga bahwa setiap manusia adalah yang memimpin dirinya sendiri. Karena dasarnya kepemimpinan itu kesadaran ilahiyah dari Allah itu sendiri. Jadi karena untuk kita ada kenapa Allah juga memberikan akal pikiran kepada manusia? Karena untuk memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin kepada orang lain. Nah, dari situ kita kan ada dua unsur dalam tubuh kita ini, unsur langit dan unsur bumi. Yang langit akan kembali kepada langit dan bumi akan kembali kepada bumi. Artinya apa? Semua sesuai dengan fungsinya. Nah, karena kita menjadi khalifah wakil daripada Allah, penguasa alam bumi dan langit ini, makanya kita disuruh meminta sesuatu petunjuk dari Allah. Itu kan kenapa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Kita memang suruh berpikir karena apa? Menjadi seorang pemimpin itu dasarnya pemikiran. Jadi kalau kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa memimpin. Jadi intinya, nah pemikiran pun ada beberapa satu keinginan-keinginan untuk menjadi kesempurnaan, menjadi lebih baik gitu. Seorang pemimpin kan sebelum kita menjadi memimpin orang lain, kita memimpin diri sendiri. Apa yang harus kita pimpin diri sendiri? Yang pertama, kita harus sehat. Yang kedua, kita harus cerdas. Yang ketiga, kita harus punya sesuatu yang pegangan, baik fisik, ilmu, harta, dan apapun. Karena apa? Menjadi pemimpin itu kita akan membawai beberapa orang yang banyak kekurangan. Artinya bagaimana kita bisa melengkapi dan mengatur mereka sampai kepada tujuan yang kita inginkan gitu kan.
itu dasar kepemimpinan. Karena apa? Di dalam kepemimpinan itu lahirnya tanggung jawab. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, berarti tidak ada kesadaran untuk tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, disitulah bagaimana ada keinginan-keinginan kan? Iya. Kita bisa membangun brand image. Bagaimana kita pemimpin yang seperti kan metodologi kepemimpinan itu hanya macam-macam. Ada inisiator, ada yang semacam pemimpin yang memang otoriter. Terus ada pemimpin juga yang memang kooperatif. Jadi pemimpin yang hanya teamwork gitu. Ada juga yang satu arah gitu. Ada juga yang inisiator, punya ide-ide terus dia lempar ke anak buahnya. Jadi memang tipe-tipe pemimpin apa yang kita inginkan, itu kan perlu arahan, perlu keinginan-keinginan apa nih ya Allah, saya pengennya begini. Dan Allah juga sangat mencintai hamba-hambanya yang berpikir, karena dari keinginan itu tumbuh pemikiran. Betul. Kalau kita nggak ada keinginan, ya nggak ada pemikiran. Mau ngapain ya gitu. Jadi dari situ. Meskipun dalam Islam tuh kalimat zikir kan yang kayak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar tuh bukan terkait dengan keinginan, tapi yang kita disuruh diulang-ulang dalam sholat justru Al-Fatihah. Al-Fatihah itu justru kita perlu punya keinginan untuk dapat bimbingan Allah pada jalan yang lurus, jalan yang orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Jadi keinginan tuh dalam Islam tetap ada. Andai kata tidak perlu doa, tidak perlu punya cita-cita, kita hanya alhamdulillah doang, tapi kan nggak begitu. Ya enggak. Di Islam kan justru diajarkan juga kita punya doa-doa tersebut. Karena satu keinginan itu akan memenuhi beberapa keinginan. Betul. Kalau kita hanya punya satu keinginan saja, hanya setengah keinginan yang bisa kita lengkapi. Jadi ibarat kata seorang laki-laki hanya punya keinginan, punya rumah. Ada yang keinginan pertama membahagiakan istri. Ketika anak lahir, anak. Akhirnya kan muncul terus keinginan-keinginan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau tidak ada keinginan, itu ya ngalirin aja, ya sudah. Jadi Allah juga akan mengalirkan sesuai apa adanya. Jadi kalau misalnya kita, ya Allah, saya pengen rumah yang lebih besar lagi karena anak saya udah 3 nih, atau saya punya kendaraan kecil, ya Allah, mudah-mudahan saya pengen, nanti akan ada jalannya, Allah kasih lagi. Oh ya udah, kamu yang penting minta. Apapun yang kamu inginkan, aku kasih. Yang penting konsisten, ikhtiar. Minta, ikhtiar, terus tawakal, berserah sama Allah. Tapi kalau misalkan apa adanya aja, ada juga doa-doa yang kita Allah tahan dulu, sabar. Ada juga doa-doa yang keinginan-keinginan kita masih yang langsung gitu kan. Ada juga doa-doa yang Allah tahan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa jam. Kita kan nggak pernah tahu. Artinya itulah tadi, keinginan itu akan lahir ketika kita punya tujuan. Dan keinginan akan hadir, tujuannya apa? Kalau tujuan kebaikan, keinginan-keinginan yang muncul itu akan hal yang baik gitu. Jadi itu perlu ditanamkan dan dipupuk, dijaga. Kan kita karena girohnya itu dari keinginan itu ada giroh. Kita dari kecil kan diajarkan kan cita-cita tuh setinggi langit gitu. Jadi kalau bisa langit yang tinggi, jadi andai kata nggak nyampe sekalipun kita akan jatuh di antara bintang. Jadi nggak langsung jatuh ke tanah. Kalau nggak punya cita setinggi langit, nanti jadi cuma ya di sini-sini aja. Tapi kalau setinggi langit, andai kata nggak nyampe pun di antara bintang jatuhnya. Pak minta Pak minta. Ayo. Nah, sekarang kita sholat dulu nih. Udah ya, silakan dulu ya. Sholat dulu. Sampai ketemu. Bye. 2,000 years later. Satu kemandung niat, kedua kemandung ajaran yang kita anut. Yang kita anut pasti mengatur tentang itu, orang meninggal tuh kemana ya. Bahkan di Hindu saja, Hindu Bali itu ada yatnya ada 7. Nah, ada yatnya ring Peter, ring leluhur. Bahkan ada yatnya ring buana, jadi kepada alam semesta, kita ke pohonan, ke hewan. Lalu malah yang terakhir ketujuh ada yatnya ring Buddha Kala. Jadi ada kita memberi sedekah kepada makhluk halus, karena makhluk Tuhan juga. Jadi kan kebantung niat. Kita juga nggak bisa bilang saudara kita orang Hindu musyrik. Nggak bisa, karena itu yatnya. Karena yatnya dari Sang Yang Widi, ilmu, guru, ayah, ibu, saudara tua, leluhur, bla bla bla. Nah, lalu ajaran apa kita anut? Kalau yang dari Kristiani ya ada aturannya, yang dari Islam ada. Tapi kalau yang kita anut ada contohnya yang hidup kan. Kanjeng Nabi kan contoh hidup. Kanjeng Nabi sregep, nyekar, sregep siar. Lalu tiap nyekar itu malah paring tanduran.
Papa kurma apa dengan doa semoga tambah tentram surganya, bahagianya, kalau ada dosa diampunkan. Jadi kita ikut situ satu, kedua. Nah, ketiga tadi satu ya, kita tidak bisa mudah ngejudge orang, bahkan saudari kita orang Bali kita nggak bisa judge karena memang ada yatnya itu kan. Memang ada. Bahkan ketika paring-paring canang itu bagian dari yatnya, ring budak kale ke angker-angker itu sedekah ke sesama makhluk. Nah, lalu kita ikut teladan sergap nyekar. Yang ketiga ada di Quran, kalau yang ikut Islam ya, yang agama lain monggo. Ada ayat itu Ali Imran. Ayatnya saya lupa 65 atau berapa. Itu bunyinya gini, "Aja mbok kira wong kang padha syahid kuwi gugur. Sak temene isih padha urip ana ing sanding ingsun lan isih ingsun paringi rezeki kaya dene rikala isih urip." Jadi jangan kalian kira orang yang syahid itu meninggal. Sebenarnya masih tetap hidup di sisiku dan masih aku beri rezeki seperti ketika masih hidup. Lah itu gimana tafsirnya kalau gitu? Nah, rezeki kan tidak melulu materi. Wong sudah sedo kan tidak butuh materi. Tapi kekerabatan, silaturahim, rezeki yang syahid itu masih disambungkan ke anak cucu. Yang syahid itu masih disambungkan ke rekan-rekannya, itu kan rezeki juga. Karena itu ayat Quran bicara. Kalau sudah di situ kan kita tidak perlu bicara musik. Kita nyekar kalau memang yakin leluhur kita itu syahid, dan syahid banyak sekali. Syahid kan tidak hanya syahid besar yang gugur di medan perang. Syahid biasa kan banyak. Minimal ada 7 itu, yang gerah ini, gerah itu, gerah itu. Lah, kalau sudah ada ayat itu ya kita sowan, beliau masih hidup. Ada ayatnya. Kan bukan saya yang bicara itu, Ali Imran. Nah, jadi kita matur saja. Loh iya, kan ada di Quran. Ya kita matur saja. Ya seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi gitu. Doakan itu lalu kita doa karena beliau itu syahid, masih hidup ada di sandingnya Gusti Allah. Ya dekat sama Gusti Allah, kita mohon diaminkan saja doa barengan gitu. Kalau nyuwun ya tetap tidak boleh karena nyuwun tetap sama Gusti Allah. Jadi apapun yang kita lakukan saat berziarah juga kita harus bisa menempatkan diri kita. Ada para syahid yang masih hidup loh. Kan hidup tuh sandingnya Gusti Allah. Namanya kan semare ya. Iya, namanya kan hidup syahid ya. Iya, semare. Belum lagi kalau ayat yang membahas tentang wali. Syahid itu sudah tinggi levelnya. Ada di sanding, ono ing sanding ingsun, kata Gusti Allah. Lah kalau wali kan lebih tinggi lagi. Wali aulia, para santo kalau di Kristiani, arahat, bodhisatwa, para resi suci kalau di Hindu, di Buddha ya, kalau di Kristiani para santo itu lebih tinggi lagi. Waliullah ya para santo kalau di Kristiani itu lebih tinggi lagi. Itu wali itu wilayah, jadi ada di wilayah ilahiyah, wilayahnya ketuhanan. Sudah dawuhnya Gusti di wilayah. Itu wali itu dalam konsep wilayah. Ada wali murid, wali kelas, kan ada dalam konsep wilayah. Wali itu kalau bahasa Arab konsepnya wilayah. Nah, kalau sudah waliullah berarti wilayahnya Gusti. Nah, di Quran bicara tentang wali cuma ada kalimat 2. Wali ingsun rikala isih urip kaya wis sedo, rikala wis sedo kaya isih urip. Titik sudah berarti ketika masih sugeng para wali ini bisa ngumbara lintas ruang waktu seperti tidak punya jasad. Tapi begitu sedo masih hidup, ini Quran yang bicara bukan saya. Dalam artian ketika sudah sedo masih hidup, berarti masih ngurusi murid-muridnya, masih ngurusi umat ini. Kan guru beliau, nah kita murid-muridnya para wali masih ngurusi. Bahkan kalau dari konteks itu, wali itu dinasnya ketika sudah meninggal, dinas penuh 100%, karena waktu masih hidup itu masih tersangkut syariat. Wajib sholat, wajib makan, ngasih makan anak istri. Ketika masih hidup, begitu sudah sedo kan tidak termasuk syariat. Berarti dinasnya wali 100% ketika sudah sedo. Nah, ketika sudah walinya Allah, kalau kita sawankan kan, ya tinggal wali panjenengan yang cedak Gusti Allah pasrah bapak. Saya nyedak ke Gusti Allah tawasul wasilah. Nah, tawasul nek karo wong fanatik ora oleh kan. Padahal tawasul wasilah itu artinya paling sederhana, padahal kita bisa tawasul terhadap diri kita sendiri dan boleh.
Misalnya kita jarang mencedak Gusti Allah, nakal, tapi bukan berarti pamrih, tapi kita ingat dulu pernah nggak nakal, pernah sergap bantu orang. Nah, kita dalam kesulitan kita boleh bertawasul kepada ketegatan kita sendiri kepada Gusti Allah, apalagi kepada orang lain yang dekat. Wong tawasul kepada ketegatan kita sendiri saja boleh. Duh Gusti, saya sekarang memang jauh, tapi saya coba cedak. Saya dulu pernah cedak sama Gusti Allah. Saya mau coba ke deket ke itu lagi, gitu loh. Tawa diri sendiri aja boleh. Iya. Apalagi sama yang soleh dekat Gusti Allah, para sahabat, apalagi dengan waliullah. Jadi wis nek fanatik kon balik ning guru. Iya. Kadrun. Pulang aja. Jadi gini. Dan hati-hati sekarang fanatik bagi tugas. Iya. Ada yang tetap ekstrim larang-larang, ada yang nyusup. Oh iya, nyusup. Macam-macam. Bikin organisasi. Aslinya ngomong yang Mas Arif. Kan dulu tuh ada 4. Nyusup di agama, budaya. Yang paling bahaya itu budaya. Kursi keras, kursi wayang. Nyusup di partai politik baru. Itu murni Indonesia. Ini jangan di share nih untuk politik. Salah ya. Gue pribadi.